Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di ruang briefing Kepolisian Wanita Jakarta Selatan, 4 poluan muda duduk serius. Mereka adalah Laras, Mira, Tania, dan Ayu. Komandan Yusuf membuka rapat dengan suara tegas. Belakangan ini, ada laporan tentang seorang dukun yang mengklaim bisa memberikan kesuburan instan. Aneh, tapi korbannya enggan melapor. Mira mencatat di bukunya. Mungkin mereka malu atau takut, gumamnya pelan. Tania hanya menyilangkan tangan dengan gelisah. Ayu mengangguk kecil, kalau begitu, kita harus cari tahu kebenarannya. Komandan Yusuf menatap tajam. Ini bukan kasus biasa. Kalian harus menyamar, cari bukti, tapi ingat, jangan gegabah. Keempat poluan itu saling bertukar pandang. Mereka tahu, ini awal dari misi yang bisa mengubah segalanya. Malamnya, mereka berkumpul di sebuah kafe kecil. Kopi tersaji, tapi yang dibicarakan bukan tentang cinta atau liburan. Kita harus menyusup. Salah satu dari kita jadi pasien, yang lain berjaga, usul Laras. Ayu mengangkat alis. Kamu yakin? Menyamar jadi pasien itu bukan hal sepele. Tapi Mira menimpali, aku yang pergi. Kalian bisa awasi dari luar. Semua terdiam sejenak sebelum akhirnya setuju. Mereka pun menyusun rencana. Tempat praktik sang dukun berada di pinggiran kota, di rumah tua penuh dupa dan kegelapan. Mereka tahu ini bukan hanya soal menyamar, tapi menguji nyali dan akal. Keesokan malam, Mira mengetuk pintu rumah sang dukun. Aroma dupa memenuhi udara. Seorang pria tua berjubah hitam membukakan pintu dengan senyum misterius. Apa yang bisa saya bantu, Nona? Saya ingin punya anak, jawab Mira gugup. Sang dukun menatapnya dalam-dalam lalu tersenyum samar. Metode saya alami, tanpa paksaan. Tapi kamu harus percaya. Mira masuk, sementara dari luar, Laras dan Tania mengawasi. Aku nggak suka auranya, bisik Laras. Tenang, kita tunggu dulu. Kalau ada yang aneh, langsung masuk, sahut Tania dengan pandangan tajam. Mereka tak tahu, ini lebih dari sekadar tipuan supranatural. Di dalam, Mira duduk di ruangan remang. Hanya cahaya lilin yang menerangi wajah sang dukun yang terus meracik ramuan berwarna gelap. Minum ini, maka tubuhmu akan siap menerima keajaiban, katanya. Mira ragu. Apa ini aman? Sang dukun tersenyum pelan. Percayalah. Ini jalan menuju harapanmu. Dengan berat hati, Mira meneguk cairan itu. Rasanya pahit dan menyesakkan. Kepalanya mulai berputar. Di luar, Laras melihat bayangan bergerak di balik tirai. Udah cukup. Kita masuk sekarang. Dengan sigap, Laras dan Tania menerobos masuk dan menemukan Mira setengah sadar. Sang dukun hanya berdiri dengan senyum dingin. Takdir sudah dimulai. Seminggu berlalu. Mira mulai sering mual, Tania pusing, Ayu cepat marah, dan Laras tak bisa berhenti makan. Mereka berkumpul lagi di rumah Laras. Ini aneh. Seperti gejala kehamilan, kata Mira pelan. Tapi kita nggak pernah, maksudku, ini nggak masuk akal, ucap Ayu dengan wajah pucat. Tania mencoba menenangkan, kita harus ke dokter. Tes darah atau USG. Kita butuh kepastian.
Keesokan harinya, mereka ke klinik. Saat dokter keluar dengan wajah bingung, mereka menahan napas. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi kalian semua sedang hamil. Dunia mereka runtuh seketika. Dok, kami tidak mungkin hamil, kata Laras gemetar. Tapi sang dokter menunjukkan hasil tes dengan jelas. Secara medis, kalian mengandung, tapi tak ada tanda pembuahan alami. Mereka kembali ke rumah Mira dalam ketakutan. Ini pasti karena dukun itu, bisik Tania. Mereka menatap satu sama lain dengan mata panik. Apa kita harus kembali ke sana? Tanya Ayu. Aku nggak mau jadi lebih buruk, sahut Mira. Tapi mereka sadar, tak mungkin tinggal diam. Ada sesuatu yang bergerak di tubuh mereka. Dan itu bukan sekadar janin biasa. Malam itu, mereka kembali ke rumah dukun. Pintu rumah terbuka sendiri. Aroma dupa menyengat. Di sudut ruangan, sang dukun berdiri, seperti sudah menunggu. Kalian akhirnya kembali. Apa yang kau lakukan pada kami? Teriak Laras. Dukun itu membuka gulungan kertas tua, memperlihatkan simbol asing. 4 wanita, 4 jiwa, bukan kebetulan. Kalian adalah bagian dari takdir. Kami nggak minta ini, bentak Ayu. Tapi dukun itu tenang. Kalian tidak sedang mengandung manusia, tapi titisan kekuatan lama yang harus lahir di dunia ini. Suasana makin mencekam. Tiba-tiba, perut Mira bergerak tak wajar. Ia jatuh sambil mengerang kesakitan. Tania berusaha membantu, tapi juga mulai merasakan hal yang sama. Ada yang hidup di dalam kita, teriaknya. Dukun itu tertawa pelan. Takdir tak bisa dihentikan. Waktu kalian hampir tiba. Dengan sisa tenaga, keempat wanita itu melarikan diri. Mereka harus mencari bantuan, meski tak yakin siapa yang bisa dipercaya. Di rumah sakit, hasil USG membuat dokter bergidik. Apapun itu bukan bayi manusia. Dunia mereka berubah dalam sekejap. Keempatnya kini membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan senjata di tangan dan nyali terakhir, mereka kembali ke rumah dukun. Tapi rumah itu sudah hangus terbakar. Hanya sisa abu dan api yang masih menyala. Terlambat, bisik Tania. Namun dari balik puing, muncul sosok sang dukun. Ia berdiri tegak di antara api, tak terluka sedikit pun. Kalian tak bisa kabur. Sesuatu sudah tumbuh di dalam kalian. Saat waktunya tiba, kalian akan tahu. Tiba-tiba, perut mereka kembali terasa sakit hebat. Mira berteriak, Laras berlutut. Api di sekitar semakin panas, tapi dingin merayap dalam tubuh mereka. Mereka tak tahu lagi siapa diri mereka sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, keempat polwan menghilang tanpa jejak. Tak ada laporan, tak ada jejak GPS. Yang tertinggal hanyalah rekaman CCTV dari rumah sakit, menunjukkan mereka berjalan keluar dengan tatapan kosong. Desas-desus mulai beredar. Sosok-sosok misterius terlihat di malam hari, berjalan tanpa suara, menatap kosong ke arah langit. Anak-anak mereka? Atau sesuatu yang lebih gelap? Di tengah kota, suara dukun itu bergema di udara malam. Takdir sudah berjalan. Dunia akan melihat hasilnya, segera.